dan restore MongoDB. Pedes nih habis makan nih. Backup dan restore ya, karena kita sobat-sobat miskin pakai yang kretongan, yang gratis, yang free, yang 0 rupiah, yang banyak batasannya. Maka kita perlu, misalnya aplikasi kita masih kecil tapi udah dipakai klien gitu kan, kita kan perlu backup lah ya. Ntar kalau tiba-tiba meledak aplikasi duer atau database-nya diurak-urak hacker kan, gara-gara dia tahu password saya 123 kan bahaya. Maka saya backup dulu manual, nanti saya bisa restore. Salah satu cara backup dan restore pada MongoDB adalah menggunakan mongodump dan mongorestore. Dump, iya sih. SQL juga SQL dump ada kan. Mongodump dan mongostore bekerja. Kenapa jadi mongostore? Bentar ya. Mungkin maksudnya restore. Lanjut. Bekerja menggunakan data berekstensi bison. Itu loh. Apa? Hewannya avatar itu bison kan? Apa itu? Enggak. Bison itu maksudnya binary JSON. Dan cocok untuk project yang masih unyu-unyu ya. Kalau kenapa? Nah, setelah satu ini. Untuk project yang relatif besar dan sedang, yang udah gacorin yang ke atas yang keren-keren itu, MongoDB menyediakan metode backup yang dapat dilihat lebih detail di sini. Kenapa? Kalau kita pakai mongodump, mongonestore, itu dia menggunakan instance yang sama yang digunakan MongoDB yang lagi jalan. Nih, maka akan berdampak pada performa database yang sedang berjalan digunakan. Gini nih, ini aplikasi, ini MongoDB kita, aplikasi pakai MongoDB kita kan terkoneksi kan. Tiba-tiba dari sisi database kita ngedump, nge-backup. Ini aplikasi yang berjalan, performanya bisa terganggu nih, karena si MongoDB-nya direcokin nih. Lu kerja backup data. Nggak apa-apa sih kalau datanya masih kecil, mungkin nggak berasa ya. Kalau datanya udah lumayan banyak, aplikasinya unyu tapi datanya banyak kan nyebelin. Jadi kalau untuk yang backup otomatis berkelanjutan dan santuy-santuy itu bisa pakai yang berbayar aja lah ya. Ini khusus yang manual-manual aja. Perintahnya gampang, tinggal mongodump kayak gini, mongodump udah. Materi apa ini? Mongodump tas udah, dia backup semua database yang ada. Di sini kita bisa lihat ada database saya tadi, ada Tendes Online, ada Splitter Development, ada Entertain Me. Kalau nggak salah yang terakhir ada kobar ya. Nah, nanti dia akan masuk ke di sini kita bisa lihat dump. Ada folder namanya dump. Nah, inilah database yang di backup. Ini semua database saya nih. Nggak percaya? Ya udah. Saya kasih lihat di sini. Oke. 2 hours lagi. Oke. Nah, kita bisa di sini kalau localhost gini ya. Nah, MongoDB localhost 2701. Ya, jadi ini kita connect. Ini database lokal saya. Nah, ini database saya di backup semua di sini. Di dump ini. Ya, ini kita bisa lihat. Begitu. Terus pertanyaan timbul, gimana kalau gue mau backup? Nah, ini cek hasil backupnya udah. Nah, kalau kita lihat ke dalam. Nah, ini bentuknya bison avatar. Kalau kita lihat isinya, nah kagak karu-karuan. JSON dibuat jadi binary file. Oke. Selanjutnya pertanyaan timbul, gimana cara nge-backup kalau hostnya bukan localhost, kalau portnya beda, kalau database tertentu, kalau misalnya collection ini aja yang di-backup, collection A misalnya, collection user. Nah, ini beberapa komen yang bisa kita gunakan. Nah, secara default ketika kita jalanin mongodump, itu secara default adalah gini, hostnya localhost, portnya 27017, sama aja. Nah, kalau teman-teman mau ganti portnya bisa sesuaiin di sini, kalau teman-teman mau ganti hostnya bisa sesuaiin di sini, gitu ya. Selanjutnya, kalau teman-teman mau output backupnya ke suatu folder, bisa gini, mongodump, misalnya outnya namanya asik-asik jos. Jelek banget. Mongodump
kurang O. Mongodam High School Kids, yoi. Jadi backup Mongodam kok nggak autocomplete ya, nggak asik ya. Tas nggak ada. CD backup MongoDB. Woi, kenapa nggak ada? Bikin malu aja nih. Kita lihat ya. Oh, asik-asik jos. Maaf. CD asik-asik jos. Tas sama aja. Oke, sekarang kita hapus. Asik-asik jos udah nggak butuh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nge-backup DB tertentu, tinggal tambahin strip DB. Misalnya Mongodam strip DB. Saya mau DB Kobar MongoDB. Tas, kita lihat di DAM. Harusnya kita hapus dulu ya DAM ya. DAM-nya hapus dulu, kosong ya. Kita jalanin lagi. Tas, kita cari DAM. CD DAM. Kita lihat Kobar MongoDB doang. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau collection tertentu doang, tambahin collection ya, begitu seterusnya sampai kapanpun lah, udah amat. Nah, ini misalnya gua hapus. Misalkan si DAM-nya gua hapus, gua mau backup Mongodam DB. Gua mau Kobar, jadi misalnya Kobar MongoDB. Terus gua mau outputnya misalnya backup cuy. Misalnya gue mau collectionnya cuma collection order ya. Collectionnya salah. Collection nggak pakai S ya, karena satu doang. Tas. Oke, namespace-nya nggak ada. Kita cek dulu ya. Kita masuk dulu ke Mongo. Kita show database. Kita use Kobar MongoDB. Kita show collection. Oh, adanya users. Oke, nanti kita backup yang users saja misalnya. Teman-teman bisa gini, users pakai S biar dingin. Tas, kita buka, outnya backup cuy kan. Tas, kita lihat Kobar MongoDB. Tas, cuma ada user begitu. Woi, cepet kali woi lu. Oh, ada komen lucu nih. Lu mau apa? Bikin tutorial apa mau ngajak duel coding sih katanya? Bodo amat, kenal juga kagak. Oke, begitu. Kalau kecepatan di 0,25 lagi. Nah, ini contoh backup. Gimana kalau mau nge-backup MongoDB Atlas? Kan gitu pertanyaannya. Saya udah bikin MongoDB di cloud nih, di MongoDB Atlas. Terus gimana cara saya nge-backupnya? Teman-teman bisa copy ini. Kita ke MongoDB Atlasnya. Udah ditutup ya. MongoDB Atlas. Ini kita mau backup database yang ada di cloud kita, yang ada di awan-awan itu, yang entah di mana dirimu berada. Tanpa terasa hidupku tanpa dirimu. Asik. Sakit nih orangnya. Ya wes, kita login. Maklum lagi galau cuy. Kenapa dia selalu datang pada saat gue udah ada yang offering. Nggak, ini dilema masalah pekerjaan kawan. Memilih dia atau dirinya. Ini kita tutup ya. Database lokal gampang. Secara default dia udah pasti pointing ke database lokal, kecuali kita tentuin hostnya kemana. Sama, kalau ini juga kita tentuin URI-nya. URI-nya ini nanti kita isi sama URL yang ada di MongoDB Atlas kita. Udah itu doang. Setelah yang satu ini, kok lama ya internetnya, butut. Oke, ini karena saya ini udah tahu URL saya ya. Ini URL saya ini nih. Ya, saya copy, cuma bedanya ada tambahin force scan aja, force table scan, dipaksa aja. Bodo amat backup. Ini dia. Mana ya database-nya ya? Ini kan? Sama nggak? Sama ya. Teman-teman bisa Mongodam, terus URI. Nah, URI-nya kalian bisa paste dari password kalian yang ini. Oke. Dia pakai kutip ya. Oke, dia pakai kutip. Selanjutnya teman-teman bisa force. Coba jalan dulu deh. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia salah password karena passwordnya belum diganti. Oke, kita ganti dulu. Ini teman-teman jangan dihack ya. Makasih ya. Oke. Terus
kita lihat Ciliram. Kok nggak ada ini? Kok nggak nih? Berarti gagal. Oke, ulang. Kita coba set outnya aja ya, biar tahu ya. Out. Asik. CD asik, ada nggak? Piton Asoy. Asik. Oke, nggak ada. Berarti gagal. Jelek banget. Coba kita tambahin force table scan. Kita paksa ya, force table scan. Cuma ini nggak ngaruh juga sih, karena salahnya bukan di situ. Oke ya, sama ya. Nah, kita lihat di sini bedanya ada database name-nya. Coba kita ganti database name-nya. Ini bukan tes ya, ini database name ya harusnya. Kita lihat di sini database name-nya apa ya? Ini ya tadi namanya belajar MongoDB ya. Kita lihat dulu deh. Woi, Google tes jalan. Ini resiko gratisan ya, kampret memang. Oke, coba ya kita coba belajar MongoDB ya. Tas masih nggak mau sih harusnya. Oh mau tuh. Good, karena belajar MongoDB ada database-nya. Jadi intinya di copy, diganti passwordnya, dikasih tahu database sini ya. Nah ini karena saya paksa, jadi dia masuk ke dalam tas belajar MongoDB, isinya apa? Order sama user. Begitu backup MongoDB Atlas. Oke, kita satu paket aja merestore ya biar cepet ya. Ntar kalau bisa lagi repot. Nah, mau nge-restore kita coba ini aja nih. Database yang udah kita backup ini dari cloud kita masukin ke apa? Misalnya kita restore ke lokal kita ya. Kita mau ngecek database-nya gimana. Itu bisa. Nah, teman-teman bisa gini nih, mau nge-restore ini contoh perintah-perintah yang ada ya. Minde ini maksudnya folder di mana yang istilahnya apa, Minde ini database-nya nanti jadi apa nama database-nya ya. Terus backup foldernya dari mana gitu. Ini saya coba. Ini localhost saya ya. Nah, kayak gini caranya. MongoDB localhost 27017. Nah, ini saya hapus. Tas. Dah. Terus saya kan udah ada folder di sini ya. Nah, ini saya keluar. Dah. Sekarang saya mau restore. Nah, saya minde database-nya misalkannya coba restore. Nah, database-nya itu dan backup foldernya adalah dari belajar MongoDB tas. Dijalanin. Di sini saya refresh tas. Di sini ada coba restore. Ini data sama persis kayak yang di cloud kita sini. Orders, users, dalamnya ada 4, dalamnya ada 2. Jangan ada dusta di antara kita, begitu. Nah, kalau teman-teman mau nge-restore berdasarkan port ini ke backup mana, atau langsung ke backup foldernya, atau nge-restore ke localhost port 3017 dan seterusnya. Nah, ini dia contohnya. Sampai situ dulu kawan-kawan. Cuma ini nih sekilas NoSQL Booster. Ini sama kayak MongoDB Kompas. Buat memudahkan kita aja, cuma bedanya ini kayak ada tuh, kayak kalau di SQL kan kita bisa jalanin query, ini kayak gini nih, dia bisa jalanin, bahkan dia bisa bikin query nih, nanti jadinya begini perintahnya. Begitu. Thank you bro, selesai sudah, bye. Kalau misalkannya kira-kira buat teman-teman ini bagus, tolong di subrek ya, di like, di share, di ubek-ubek lah pokoknya. Kalau nggak bagus report spam, laporin polsek. Thank you.